Hai. Jadi sebenarnya kayak biasa, aku lagi nulisin skripnya apa bahasa Inggrisnya episode 13, tapi saat nulisin definisi kata nggak enak, kebablasan nulisnya sampai kayak 3 halaman gitu. Jadi I decided to make this a special one, a special edition. Kalau misalnya kalian suka versi ini yang aku jelasin panjang lebar, let me know. Karena because if you like it, aku akan bikin lebih banyak kayak gini ke depannya. Nah, jadi di video ini kita bakal ngomongin kata nggak enak, tapi nggak cuman sekedar contoh aja, tapi juga penjelasannya, cara penggunaannya dalam bahasa Inggris, dan juga makna-makna lainnya. Karena kata nggak enak ini nggak cuma masalah bahasa doang, tapi juga ada banyak unsur budayanya, maka itu nggak ada translation yang langsungnya gitu, dan aku pengen ngomongin panjang lebar. Nah, kalau misalnya kalian suka tips aku, make sure ke Instagram Nailing gua, karena di situ aku juga bagi-bagi tips Monday to Friday. Oke, dalam bahasa Inggris, secara simple sebenarnya merasa nggak enak atau perasaan nggak enakan gitu, bisa diterjemahkan sebagai people pleaser. Jadi kayak, aduh gue orangnya nggak enakan, kamu bisa bilang, ya I'm a people pleaser. Nah, tapi saat kamu bilang, aduh gue ngerasa nggak enak nih, dalam bahasa Inggris tuh terjemahannya bisa dibilang I feel bad atau I feel guilty, tapi sebenarnya lebih rumit karena dalam bahasa Indonesia rasa nggak enak itu tuh banyak alasannya kan. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau misalnya bilang gue nggak enak, itu tuh sebenarnya bisa dipakai di lebih banyak situasi daripada dalam bahasa Inggris bilang I feel bad. Kayak nggak enak ngerepotin, nggak enak minta tolong, nggak enak nyakitin seseorang, nggak enak mengecewain seseorang, dan lain-lain pokoknya. Dan akar dari ngerasa nggak enak itu karena takut menghadapi konflik, ingin menyenangi orang lain. Maka itu dibilang people pleaser, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai penyenang orang lain. Jadi perasaan nggak enak ini nih sebenarnya lebih rumit untuk diterjemahkan karena ini nih perasaan yang spesial dalam budaya Asia atau budaya Indonesia gitu. Karena orang Barat tuh biasanya nggak sesering orang Indonesia merasakan nggak enakan. Karena di kebanyakan budaya Asia, termasuk budaya Indonesia, rasa kebersamaannya, rasa solidaritasnya itu tuh lebih besar dibanding budaya-budaya Barat. Jadi kita lebih rentan untuk ngerasa nggak enakan karena faktor budaya, dan rasa kebergantungan kita sama orang di sekitar itu lebih besar, makanya lebih susah untuk mengecewakan orang lain. Beda sama budaya Barat yang lebih individualis. Work hard buat nyembunyiin rasa negatif, dan kalau misalnya sebel sama sesuatu pasti mainnya di belakang kan, kayak ngomongnya di belakang gitu, karena kita nggak mau nunjukin emosi, nggak pengen nunjukin rasa negatif, karena itu bertentangan sama norma-norma budaya kolektivis di budaya kita. Nah, kalau misalnya kamu sering ketemu bule atau orang asing gitu, pasti kamu sering dengar kalau misalnya mereka bilang itu orang Asia itu tuh sangat friendly, sangat sering ngebantu, sangat dermawan, dan lain-lain gitu, dibanding budaya mereka yang lebih individualis gitu. Karena ya orang-orang kita itu lebih seneng membantu karena budaya kita tuh lebih gotong royong, lebih saling menolong, dan ngerasa nggak enakan itu juga adalah bagian dari budaya ini. Nah, aku ini tinggal di Belanda, dan beberapa teman-teman aku yang orang sini itu bilang ke aku kalau aku ini orangnya people pleaser. Sebelumnya aku nggak pernah tahu kalau aku ini people pleaser, padahal gue gini-gini aja, kayaknya nggak ada namanya gue pengen nyenengin orang lain. Like, karena aku I was born and raised in an Indonesian culture, in an Asian culture, di mana ya rasa nggak enakan itu sangatlah common. Nah, maka dari itulah kenapa kata nggak enak itu rumit buat dijelasin, karena banyak unsur budayanya. By the way, aku juga pengen sharing ke kalian app yang aku secara pribadi pakai buat ngelatih bahasa Spanyol aku sama bahasa Belanda aku sama orang native di internet. Ini namanya italki. Ini italki kalian bisa nemuin orang native dimanapun buat latihan bahasa Inggris, dan ini aku rekomendasiin banget karena ini cenderung murah, dan kalian bisa dapetin obrolan atau dapetin latihan yang personalized dengan apa yang kamu butuhkan. Dan ini menurut aku adalah sumber yang bagus untuk mencari teman orang asing dari manapun itu yang bisa membantu kamu, nggak cuma bahasa Inggris tapi bahasa apapun yang kamu lagi pelajari. Jadi aku udah merekomendasi ini, dan kalian pakai link ini kamu bisa dapat $10 gratis to speak with any native speaker of your choice. Jadi kita mulai aja ke videonya. Nggak enak karena nggak enak minta tolong. Aduh, gue suka nggak enak kan kalau minta tolong. Aduh, gue susah kalau buat minta tolong. No, I find it difficult to ask for help. I just can't ask for help. I'm always reluctant to ask for help. Aduh, gue nggak enak minta tolong sama om gue. I don't know, I feel a bit reluctant to ask for my uncle's help. I don't know, I feel a bit guilty. I feel a bit awkward asking for help gitu. Feeling a bit awkward, feeling reluctant, finding it hard to find help gitu. Konteks kedua adalah nggak enak ngerepotin karena nggak pengen jadi beban. Aduh, gue nggak enak nih lo terus yang bayarin. Bilangnya, look, I feel bad that you always pay for my meals. I
Look, I feel guilty if you always pay for my meals. Kayak, lo gak perlu nganterin gue pulang, gue gak enak ngerepotin lo terus. Kayak, look, you don't have to take me home. I feel guilty that I always trouble you. Kayak, I feel guilty for troubling you all the time. I feel guilty bisa, I feel bad bisa. I feel bad that people are sending me like $500 items that... Saya nggak enak karena nggak beli. Jadi kayak, lo ngapain beli baju gituan? Itu orang salesnya maksa, gue nggak enak kalau misalnya keluar nggak beli. Why did you buy that dress? Well, the saleswoman cornered me and I felt a bit awkward that if I leave the store without buying anything. When I walk in the store and I leave without buying anything, it feels awkward. Gila, gue udah numpang baca di sini 3 jam, tapi gue nggak beli kan nggak enak gitu. Look, I've been reading for free for 3 hours here. I would feel a bit guilty if I don't buy anything. I would feel a bit awkward. Gue bakal ikut online course-nya Naila untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Kan nggak enak nontonnya gratis melulu. Guilty. I feel a bit bad if I only watch her free stuff. Hashtag promo. Aduh, jadi nggak enak nih kalau misalnya promo terus. Kalau itu terjemahinnya jadi kayak, aduh, I feel guilty of always promoting my stuff. I feel bad, I feel awkward always promoting my stuff gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian penasaran sama online course aku, kalian bisa ke website ini dan kalian juga bisa baca testimonial apa orang-orang yang pernah ikut course ini katakan dan resultsnya mereka. Nggak enak karena nggak bisa nolak. Kayak, lo ngapain nganterin dia pulang, orang dia bukan cewek lo juga. Ah, nggak enak lah nolak gitu. Udahlah, nggak apa-apa. Like, why did you have to take her home? It's not like she's your girlfriend. I just couldn't say no. I feel guilty if I don't. I would feel guilty if I say no. And I just couldn't say no. Nggak enak karena nggak sopan. Ini jadi kayak saat kamu ngerasa nggak enak karena etikanya kurang bagus atau mungkin nggak layak gitu. Ini bisa dibilang rude atau inappropriate. Look, I just met her today. Don't you think it's a bit inappropriate if I ask her if I could borrow her car? Really? You don't think that's a little inappropriate? Aduh, gue udah seminggu nginep di sini. Gue balik deh, nggak enak sama bokap nyokap lo gitu. Look, I've stayed here for a week now and I think I'm gonna head back. I don't want to be rude. I don't want to be rude to your parents. Because I don't want to be rude. Nggak enak lah gue duduk di restoran 4 jam tapi cuma pesan sekali. Like, I feel guilty sitting at a cafe for hours and not ordering anything. Is it rude to stay at a cafe for hours and not order anything? Nggak enak karena ngerasa berutang budi. Okay, just because he buys you dinner does not mean you owe him anything. Feeling guilty bisa, feeling indebted. Feel like you owe him something. Feel like you owe someone something. Aduh, gue nggak enak nih sama dia udah sering ngebantuin gue dan gue nggak pernah ngebantuin dia gitu. I feel bad, he always helps me and I've never returned a favor. I feel indebted to her. She has helped me so many times before and now that she asks for my help, I feel obligated to help her back, to return the favor. Aduh, gue ngerasa berutang budi sama dia sering banget ngebantuin gue dan sekarang saat dia minta tolong ke gue, kayak gue harus ngebales kebaikannya dia. So, nggak enak karena habis nyakitin orang apa habis offend seseorang gitu. Kayak, man, gue ngerasa nggak enak banget gue mutusin cowok gue gitu. Man, I feel so bad for my boyfriend that I dumped him yesterday. Nah, jadi itu aja guys, semoga kalian suka. Let me know kalau misalnya kalian suka video ini supaya aku bisa bikin lebih banyak yang kayak gini. And I will see you next week. Have a good day, bye-bye.